Apa hubungannya memberikan maaf orang dengan pencitraan? Apa hubungannya? Pak Jokowi sudah dihina kok bertahun-tahun, ngapain pencitraan? Orang sudah dijatuhkan harga dirinya, buat apa pencitraan? Yang pencitraan itu yang menjual lukisan. Di tengah negara kita kacau balau, dia jual lukisan 6,5 miliar, itu pencitraan. Waktu saya bicara tentang perubahan stasiun dan juga gerbong kereta api di era Bapak Jokowi, banyak pembenci-pembenci Pak Jokowi mengatakan bahwa perbaikan stasiun itu dilakukan oleh Menteri Ignatius Jonan. Saya ingin memberitahu kepada kalian yang membenci Pak Jokowi, kalian harusnya cerdas sedikit. Ignatius Jonan itu menterinya Pak Jokowi, pembantunya Pak Jokowi. Tentu segala sesuatunya dia jalankan atas perintah Pak Jokowi. Kalau Ignatius Jonan bekerja tidak baik, tentu akan dipecat jauh-jauh hari. Makanya Ignatius Jonan bekerja dengan keras siang malam untuk memikirkan bagaimana merubah penampakan stasiun yang ada di Pulau Jawa ini. Tapi sayangnya di periode kedua ketika Bapak Jokowi mengidekan untuk membuat kereta cepat, Ignatius Jonan menolak itu dengan alasan negara tidak mampu. Negara akan berhutang banyak karena Ignatius Jonan tidak mampu melakukan itu. Tetapi kereta cepat tetap dibuat. Apakah dalam hal ini kalian masih tetap membela Ignatius Jonan? Bahkan ada yang mengatakan itu perubahan kereta api, perubahan stasiun itu yang melakukan Ignatius Jonan, bukan Jokowi. Goblok kalian itu. Namanya pembantu presiden, itu hanya membantu. Yang membuat ide, ya presidennya. Presiden memerintahkan kepada menteri-menterinya untuk mengubah, untuk melakukan perbaikan. Memangnya Ignatius Jonan bisa melakukan itu sendiri tanpa persetujuan Pak Jokowi, tanpa perintah dari Pak Jokowi? Siapa yang mengatur keuangan dari perbaikan stasiun dan gerbong-gerbong kereta serta sistem itu? Pak Jokowi. Kalau nggak ada tanda tangan Pak Jokowi, nggak ada duit untuk memperbaiki itu. Memangnya kamu pikir untuk menjalankan negara sebesar ini, menteri-menteri bisa melakukannya tanpa perintah presiden? Memangnya kalian pikir untuk membuat infrastruktur, Bapak Basuki bisa melakukannya sendiri tanpa perintah dari presiden? Terus kalian pikir jalan tol itu yang bikin Pak Basuki? Bukan idenya Pak Jokowi? Kan bodoh kalian itu. Kalian membenci Pak Jokowi sampai sebegitu bodohnya menyebut bahwa perbaikan kereta api, perbaikan rel, perbaikan gerbong-gerbong, perbaikan stasiun yang sedemikian hebat, baik fisik maupun sistemnya, itu menterinya yang mengerjakan, bukan Pak Jokowinya. Ya bodoh. Terjadinya kemangkrakan itu ya pasti sepengetahuan presiden. Presidennya nggak punya kemampuan untuk melakukan itu ya pasti mangkrak. Kalau presidennya hebat ya pasti jalan terus. Makanya infrastruktur kita dibangun secara lengkap, tidak ada yang mangkrak. Pembangunan stasiun-stasiun juga sukses karena presidennya hebat. Di zaman Pak SBY banyak yang mangkrak karena presidennya tidak bisa apa-apa. Nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti mengatur budget buat anak buahnya. Nggak ngerti cara mengawasi proyek-proyek. Nggak bisa kerja intinya itu. Pembangunan stasiun dan kereta, kalau tidak diawasi oleh Pak Jokowi, nggak bisa jadi itu. Pasti akan banyak korupsi di situ. Gagal. Pak Jokowi mengawasi setiap pembangunan di stasiun-stasiun. Tidak hanya kereta antar provinsi, tapi juga kereta di Jabodetabek, MRT, LRT, diawasi. Kalau nggak diawasi ya kacau beliau. Pembenci-pembenci Pak Jokowi ini sudah super tolol. Ketika ada keberhasilan di pembangunan era Pak Jokowi, mereka mengatakan menterinya yang hebat, bukan presidennya. Goblok sekali. Tapi ketika terjadi korupsi, karena presidennya itu. Ada korupsi Haji Jokowi itu, bukan menterinya. Kenapa Pak Jokowi sering reshuffle? Kenapa? Karena menterinya bodoh, makanya di reshuffle. Menterinya tidak bisa melakukan instruksi dari presiden, makanya di reshuffle. Termasuk Anies Baswedan, nggak bisa apa-apa, sehingga di reshuffle. Belum 5 tahun, gagal program-programnya. Makanya diganti, dipecat. Kereta Wus, ketika Pak Jokowi mengidekan, Ignatius Jonan menolak itu. Tolakan Ignatius Jonan ini didukung oleh pembenci Pak Jokowi dengan mengatakan bahwa gara-gara Wus negara berhutang kan, ya karena otak kalian itu nggak nyampe. Kalian itu nggak bisa membaca kejeniusan Pak Jokowi. Memangnya kalian pikir membangun infrastruktur, membangun jalan-jalan, membangun rel kereta, membangun Wus itu nyari untung? Memangnya ada di dunia ini sarana-sarana transportasi itu tujuannya untuk mencari untung? Bodoh kalian itu. Pembangunan Wus bukan untuk mencari untung. Pembangunan Wus itu karena Pak Jokowi ingin mengangkat harkat dan martabat negara. Kebanggaan Indonesia. Indonesia punya kereta cepat. Artinya negara kita tidak kalah dengan negara-negara maju di luar sana. Tidak kalah dengan Jepang, dengan Amerika, dengan Inggris, dengan Prancis, nggak kalah. Kebanggaan ini, bukan cari untung. Pembenci Pak Jokowi ketika melihat adanya keluhan-keluhan dari direktur kereta api
mengenai pembayaran hutang dari pembangunan WUS, itu mereka seolah-olah mendapatkan berita yang menarik untuk diviralkan untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Karena apa? Mereka tidak melihat keuntungan dari sisi yang lain. Mereka hanya melihat kerugiannya saja. Padahal semua pembangunan di negara kita memang menghabiskan budget, menghabiskan uang negara, bukan cari untung. Semua dilakukan untuk rakyat, kepentingan rakyat. Pak Jokowi itu membangun Indonesia ada dua yang diperhatikan. Kepentingan rakyat, kepentingan negara. Infrastruktur dibangun untuk kepentingan rakyat. Pembangunan-pembangunan dilakukan untuk kepentingan rakyat. Pembangunan rel kereta api, perbaikan stasiun, perbaikan bandara-bandara untuk kepentingan rakyat, nggak ada untungnya. Walaupun di situ ada bisnisnya. Untungnya nanti setelah 25 tahun baru ada untungnya. Setelah modalnya balik, baru ada untungnya. Pembenci-pembenci ini kan hanya melihat kerugian-kerugian. Hanya melihat betapa besarnya hutang Indonesia gara-gara pembangunan WUS. Kemudian mereka mencari dari kubu orang yang tidak menyetujui pembangunan WUS ini. Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih, kenapa banyak orang yang menyetujui pembangunan kereta cepat di Indonesia? Banyak orang yang tidak suka Indonesia maju. Banyak orang yang tidak suka Indonesia lebih baik dari negara-negara tetangga. Mereka maunya Indonesia terus berada di bawah. Kalau Indonesia berada di bawah, artinya apa? Oligarki, mafia bisa menjajah kita. Kalau negara kita menjadi negara maju, negara superpower, mafia dan oligarki ini gigit jari, teman-teman. Makanya ketika Pak Jokowi mencanangkan hilirisasi, mafia oligarki lebih gila lagi. Semakin membenci Pak Jokowi. Makin hebat dong Indonesia. Kalau Indonesia makin hebat, kita gimana lagi nih cara mencuri uang negara? Bisnis kita semakin dipersempit oleh kemajuan Indonesia. Ini Jokowi memang benar-benar bikin Indonesia maju sehingga kita kesulitan untuk cari duit. Oligarki dan mafianya orang-orang serakah. Mereka serakah akhirnya menciptakan rumor, isu, fitnah bahwa Pak Jokowi lah yang serakah. Bahkan ketika Pak Jokowi memberikan maaf kepada Rismon, mereka bilang apa? Jokowi serakah, kepingin melindungi anaknya. Makanya Pak Jokowi pencitraan, memaafkan Rismon. Itu kan dungu, pemikiran dungu itu teman-teman. Apa hubungannya? Memberikan maaf orang dengan pencitraan, apa hubungannya? Pak Jokowi sudah dihina kok. Bertahun-tahun, ngapain pencitraan? Orang sudah dijatuhkan harga dirinya, buat apa pencitraan? Yang pencitraan itu yang menjual lukisan. Di tengah negara kita kacau balau, dia jual lukisan 6,5 miliar, itu pencitraan. Pak Jokowi tidak pernah pencitraan. Kalaupun ada orang datang ke rumah beliau bertamu, itu di luar dari keinginan beliau. Itu keinginan kita, rakyat yang mencintai Pak Jokowi. Pak Jokowi maunya santai istirahat. Tapi kalau rakyat datang, masa mau ditolak? Karena Pak Jokowi baik. Selalu saja kata-kata pencitraan-pencitraan. Ketika Pak Jokowi berbuat baik, dibilang pencitraan. Pak Jokowi masuk gorong-gorong yang tidak pernah dilakukan oleh pejabat-pejabat, dibilang pencitraan. Ada seorang pejabat yang merendah, yang merakyat, dibilang pencitraan. Ada seorang pejabat yang baik, yang sudah dihina tapi memaafkan, dibilang pencitraan. Kalau dikit-dikit pencitraan, kalian mau pemimpin yang seperti apa? Kalian mau pemimpin yang mendongakkan mukanya, membusungkan dadanya, menolak rakyat untuk datang? Mau seperti itu? Mau kalian pemimpin yang diktator? Kalian diberikan pemimpin yang baik, bilangnya pencitraan. Kurang ajar kalian itu ya. Saya kasih tahu, pembangunan WUS ini memang menghabiskan banyak uang. Tetapi keuntungannya yang kalian tidak bisa lihat adalah jutaan orang terbantu karena mereka bisa tiap hari pulang ke rumah. Yang tadinya seminggu sekali baru bisa pulang mengunjungi anak dan istrinya. Sekarang mereka bisa tiap hari pulang ke rumah karena naik kereta WUS cuma 30 menit. Makanya kereta WUS itu tidak cepat balik modal karena tiketnya dibuat murah supaya rakyat bisa membeli. Apalagi nanti kalau ada kereta cepat sampai Surabaya, kepala rumah tangga yang bekerja di Jakarta bisa pulang ke rumahnya setiap hari dengan menggunakan kereta. Yang sebelumnya mereka 3 bulan sekali baru pulang, 2 bulan sekali paling cepat baru bisa pulang. Ini bisa setiap hari gara-gara ada WUS. Berapa nilainya ini? Kebahagiaan banyak orang bisa bersilaturahmi setiap hari. Bisa bertemu muka dengan keluarganya setiap hari. Dengan adanya WUS. Berapa banyaknya bisnis yang terbantu gara-gara WUS. Itu yang tidak dinilai. Karena Pak, mereka malas menghitung harga, value daripada kebahagiaan yang diciptakan dari adanya WUS. Kebahagiaan itu tak ternilai harganya. 1.000 triliun pun kurang. Itu tidak pernah dihitung. Kalian menghitung hanya fisik sih. Kalian tidak menghitung yang lain-lainnya. Yang tidak nampak. Pembenci itu rata-rata bodoh. Janganlah kita jadi orang bodoh. Janganlah kita jadi pembenci. Ramadan ini harus merubah pemikiran kita. Untuk tidak terus-menerus membenci orang yang sudah baik pada kita. Yang sudah membangun, membanggakan Indonesia. Terima kasih.